Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, radio merupakan salah satu bentuk alat komunikasi yang umum digunakan oleh Angkatan Udara, Angkatan Laut maupun Angkatan Darat untuk berkomunikasi mengirimkan pesan. Namun secara khusus bagi dunia penerbangan, sinyal radio ini menjadi media utama komunikasi antara pilot dengan menara pemantau saat akan lepas landas maupun saat akan mendarat. Dan sinyal radio penerbangan ini, pemirsa, ternyata rentan terganggu oleh sinyal radio ilegal yang disiarkan dari radio nelayan ataupun radio komunitas. Oleh karenanya, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika atau SDPPI dalam program Maritim on the Spot terus berupaya agar masyarakat menggunakan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi tentunya dengan tertib dan juga aman. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kemenkominfo dengan Bapak Dwi Handoko. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dwi. Selamat malam. Baik, Pak Dwi, mengenai frekuensi ataupun radio yang kerap kali digunakan oleh para nelayan yang dianggap mengganggu oleh dunia penerbangan begitu Pak. Kiranya dari mana para nelayan ini ataupun dari komunitas ini mendapatkan radio komunikasi hingga juga moda pancarannya untuk bisa masuk dan mengganggu jalur komunikasi pesawat ataupun kapal yang ada, Pak Dwi? Mungkin sebelumnya saya jelaskan mengenai yang digunakan oleh pilot. Jadi komunikasi yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama adalah pada saat ini take off itu menggunakan jalur PHF. Dan kemudian pada saat terbang di atas, pada saat ketinggian itu menggunakan salah satunya adalah F. Nah ini karena dengan kita memahami hal-hal seperti itu, kita akan tahu dari mana sumber gangguan yang ada di Indonesia. Dari pengalaman dari SDPPI, memang kedua jalur tersebut pernah mengalami gangguan ya. Nah kalau yang satu pada landing take off itu kebanyakan bersumber daripada komunikasi di darat oleh pengguna-pengguna yang kurang memahami. Dan kita lakukan penutupan di sekitar bandara itu tidak boleh ada pengguna-pengguna yang melakukan pancaran yang tercatat atau ilegal. Hampir di semua bandara besar sudah kita lakukan penertiban bersama dengan teman-teman. Nah yang kedua ini yang memang agak kesulitan karena ini menyangkut masyarakat nelayan. Ini adalah komunikasi yang terjadi pada saat pesawat sedang terbang di atas tinggi, itu kerap berkomunikasi dengan air traffic controller menggunakan KHF ya. Ini juga sayangnya banyak digunakan oleh nelayan, dan nelayan tidak memahami, masyarakat nelayan itu belum memahami mana frekuensi yang boleh, mana frekuensi yang tidak. Karena memang tidak begitu sering, artinya terlihat kosong kemudian digunakan gitu. Pada saat dipakai ternyata pilot itu terganggu hingga apabila mau naik atau mau turun suaranya tidak terdengar dengan antara komunikasi dengan pilot dan C. Nah itulah yang mungkin beberapa waktu yang lalu di media massa ditulis pilot itu komentar kalau melintasi wilayah Indonesia itu seperti masuk neraka gitu, istilahnya di dalam media massa. Karena kita sendiri menangkap ada komunikasi dangdut dan sebagainya yang didengar oleh pilot. Itulah yang terjadi. Nah, masyarakat nelayan mengapa menggunakan frekuensi ini, kita coba gali langsung dari masyarakat ya. Dari masyarakat nelayan memang mereka perlu berkomunikasi untuk menceritakan, oh di sana itu sedang banyak ikan, ayo ke sana gitu. Oh di sana itu sudah pada pindah semua ke sana, atau sekarang lagi harga jual ikan yang bagus
di mana. Nah itu seperti itu komunikasi itu dibutuhkan oleh nelayan ya, untuk pada saat mereka di laut lepas itu tidak ada sarana komunikasi lain selain daripada radio. Nah, kalau menggunakan satelit bisa akan, tapi mungkin belum affordable lah untuk masyarakat nelayan di mereka menggunakan radio yang mudah bagi mereka, dan ternyata memang dirasakan manfaatnya oleh karena kurang pengetahuannya, makanya mereka memanfaatkan jalur yang sebenarnya untuk penerbangan, namun mereka tidak memahami, jadi kelihatan kosong dipakai. Kira-kira demikianlah penyebabnya gitu, Pak. Baik, kemudian Pak Dwi, sampai saat ini kiranya berapa banyak keluhan yang sudah dilakukan atau yang diajukan oleh para pilot ini terkait frekuensi yang terganggu, kemudian bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Kominfo kepada para nelayan agar dapat menggunakan sistem komunikasi yang tentunya sesuai dengan standar dan ini bermanfaat untuk melindungi nelayan itu sendiri, Pak Dwi? Ya, makasih Mbak. Jadi kita ini sudah beberapa tahun mungkin tidak rutin tiap tahun, dah yang 2 tahun, ada yang 3 tahun jaraknya, kira-kira kita mendapat surat dari internasional, baik dari Jepang, dari Amerika, atau dari Australia. Itu kita mendapatkan surat untuk meminta bantuan bahwa ada pesawat mereka yang terganggu saat melintas di Indonesia. Nah, kita juga sudah mempunyai istilahnya komunikasi yang intens dengan Airnav. Airnav ini pengelola ATC dari itu mungkin sekitar 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu ada laporan, atau ya nggak tentu juga, bahwa komunikasinya sedang terganggu dan Airnav melaporkan ini rekaman pilotnya dan sebagainya. Itu juga sudah intens begitu. Ini yang sedang jadi kita juga sudah berkomunikasi intens bersama dengan untuk bisa menangani masalah-masalah yang terjadi. Nah, bagaimana solusi dari dalam STBP melihat ada 2 yang pertama adalah gangguan terhadap komunikasi. Kedua, kebutuhan nelayan akan satu safety mereka. 2, juga terkait dengan komunikasi yang sifatnya privat tadi. Di sini lagi banyak ikan dan sebagainya, itu privat ya. Nah, ini kita selesaikan dengan program yang namanya MPOT. Ini program ini sifatnya jemput bola. Karena saat ini dari Kominfo itu semua perizinan sudah online. Nah, ini kita buat kebijakan afirmatif. Kita menjemput bola, mendatangi nelayan, tidak mau minta mereka, ya silakan nanti ngisi online dan sebagainya. Tidak seperti itu, kita datang, kita buat loket di pelabuhan perikanan. Ya, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo kepada para nelayan terkait frekuensi ini ialah dengan melakukan komunikasi yang intens tentunya, dan dilakukan juga edukasi kepada para nelayan tentunya dengan cara berkomunikasi keselamatan yang tepat dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Dan Kominfo ini juga melakukan jemput bola serta memberitahu para nelayan bahwa perizinan ini dapat dilakukan secara online dan dikenakan biaya gratis ya Pak ya? Ya, untuk perizinannya walaupun bisa secara online, tapi kita bantu juga di pelabuhan-pelabuhan. Ya. Jadi cara mengisi dan sebagainya kita bantu. Baik, kemudian Pak Dwi, radio maritim ini atau radio Merin ini sering disebut sebagai perangkat legal komunikasi bagi para nelayan. Namun sepertinya para nelayan juga masih belum tahu akan hal ini. Berapa kiranya harga radio yang dapat digunakan oleh para nelayan ini, Pak? Radio maritim yang dapat digunakan para nelayan ini, Pak? Ya, bervariasi. Kira-kira yang paling range 1 dan kalau fungsinya ditambah-tambah bisa sampai 10 juta dan sebagainya. Jadi variasi. Ini biasanya ada kode M di belakangnya. Untuk M itu menunjukkan maritim. Baik. Kan kemudian, sudah ada di masyarakat, sudah dijual banyak lah.
Baik, sudah dijual banyak di masyarakat dengan ada tanda M di belakangnya begitu ya Pak. Kemudian Pak Dwi, adakah larangan atau etika dalam komunikasi radio yang harus diketahui oleh para nelayan dan juga para komunitas? Dan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran penggunaan frekuensi yang menyebabkan gangguan, seperti apa sanksi ataupun pelanggaran yang sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada para pelanggar? Sementara ini kami masih pendekatannya adalah pendekatan melakukan sosialisasi uh, edukasi terhadap masyarakat. Sanksi masih dinomorkan lah, tapi kita benar-benar memberi edukasi yang benar-benar melekat ke masyarakat. Contohnya kami menggunakan bahasa nelayan. Bahasa nelayan itu sebagian besar berbahasa di daerah Pantura dan ada yang berbahasa Bali. Kita menggunakan bahasa ya alhamdulillah mereka mudah memahami dan juga kita dengarkan langsung komunikasi pilot yang terganggu gitu. Dan ada suara mereka sendiri di dalamnya dan mereka menyadari bahwa itu adalah berbahaya. Karenanya mereka segera aware dan segera mereka menginformasikan ke teman-temannya, bersedia menginformasikan ke teman-temannya bahwa itu tidak baik karena mengganggu yang mungkin juga keluarga mereka yang ada di tersebut. Jadi untuk penertiban kita masih berupa menghimbau agar supaya menggunakan perangkat yang sesuai dengan hal ini ada dua. Pertama yang perangkat maritim ini untuk komunikasi ya, dan satu lagi untuk komunikasi privat mereka harus menggunakan frekuensi yang sesuai. Baik, terakhir Pak Dwi, imbauan bagi masyarakat yang tidak menggunakan agar masyarakat ini tidak menggunakan perangkat spektrum frekuensi radio ilegal, seperti apa imbauan yang akan diberikan? Saya kira pertama kita harus memahami bahwa dalam berkomunikasi tidak hanya untuk dengan diri kita sendiri, tapi juga ternyata bisa berakibat kurang baik terhadap mungkin saja ada saudara kita, ada kenalan kita, ada mungkin anak kita, mungkin kita sedang naik dalam hal tersebut. Kita juga harus memahami begitu bahwa ini bisa mengganggu apabila kita tidak menggunakan perangkat yang benar, tidak menggunakan frekuensi baik. Ya, kami lebih mengharapkan agar awareness ini segera disebarluaskan kepada masyarakat, tidak hanya yakin dan tetapi juga bisa sekitarnya seperti politiknya, keluarga-keluarganya ataupun pas bahwa kalau kita tidak berkomunikasi baik dan benar bisa berakibat yang mungkin kena terhadap entah diri kita sendiri, entah keluarga kita atau masyarakat yang mungkin. Jadi mari kita menggunakan frekuensi yang baik dan benar dan perangkat yang sesuai. Baik, frekuensi ilegal dapat berakibat kurang baik akan keselamatan sehingga diharapkan terbangun kesadaran bagi masyarakat tidak hanya para nelayan dan mari kita gunakan perangkat yang sesuai dengan aturan yang ada. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dwi Handoko selaku Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SD PPI Kemenkominfo yang telah bergabung bersama kami pada hari ini dalam tema Radio Maritim Lindungi Nelayan Saat Berlayar. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya, salam sehat selalu. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.